Kalian semua keluar. Keita pangeran dari kerajaan Elang Agung. Orang-orang rendahan tercela dari bangsa Xia, mencemari jalan ini. Tuan jangan marah. Sang Sihan nona muda dari keluarga Xia. Saya akan segera mengusir para berandalan ini. Dasar berandalan. Dengar. Jalan ini sudah dibeli oleh Pangeran Keita dan sedang diubah menjadi jalan bergaya barat. Mulai sekarang, orang dan anjing bangsa Xia dilarang masuk. Penjual nasi goreng bau apa kau tuli? Cepat keluar. Ini adalah Dacia. Dengan hak apa Anda membantu iblis asing mengusir orang? Dengan hak apa? Tepatnya karena tuanku memiliki yang paling mulia, keluarga kerajaan Elang Agung. Keluarga kerajaan Elang Agung. Keluarga kerajaan Elang Agung. Memang benar di dunia saat ini, garis keturunan paling mulia. Kalian semua tak pantas berada di samping tuanku. Cepat keluar. Tunggu wanita. Kau cukup menarik. Kau memenuhi syarat untuk menjadi budakku. Jika malam ini kau bisa bikin aku senang dengan cara melayaniku, aku tidak keberatan menyuntikkanmu dengan yang mulia, Gen Kerajaan. Membersihkan garis keturunan Daciamu. Pelacur ini benar-benar menguntungkanmu. Cepat berlutut dan akui tuanmu. Jika Anda bisa melahirkan garis keturunan kerajaan, itu akan jadi kehormatan seumur hidup Anda. Di Dacia, hanya binatang yang bicara soal garis keturunan. Penjual nasi goreng bau, apa yang kau katakan? Beraninya kau memanggil kami tuan asin binatang. Jika kamu ingin menganggap itu pribadi, tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Kau rendahan yang vulgar tak tertahankan. Tangkap dia. Aku akan memotong lidahnya. Berhenti. Berani melukai warga kerajaan Elang Agungku. Kau tidak akan hidup melewati malam ini. Di Dacia, siapapun yang bisa mengakhiri hidupku malam ini, belum lahir. Sungguh kesombongan. Detektif Hu Inspektur Kepala Biro Perdamaian. Detektif Hu Anda akhirnya tiba. Bajingan ini benar-benar berani membantah menghitung. Cepat bunuh dia. Lepaskan. Jika kau melukai teman asin, aku tidak akan salah menembakmu. Lepaskan dia. Baiklah, kalau begitu. Anggap saja Anda masuk akal. Aku melepaskannya. Kau rendahan. Kau melakukan kekerasan di jalan. Berani membunuh teman asin. Kau pantas mati 1000 kali. Dia menghancurkan lapakku dan mengacungkan pisau padaku. Dia diizinkan membunuhku, tapi aku tidak diizinkan melawan. Tuan-tuan asing yang mulia, tidak seperti jenis Anda, bajingan kotor, yang bisa dibandingkan. Kalian pria bangsa Xia, akan lebih baik jika kalian semua mati. Detektif Hu, jika orang ini tidak mati, bangsa Xia hanya akan menunggu untuk menanggung kemarahan kerajaan Elang Agung. Kau rendahan. Mengapa kau tidak menyerah dengan cepat dan menghadapi penghakiman? Adile. Siapa berani menghakimiku? Kematian sudah dekat bagimu. Masih bicara keras ya? Ayo lakukan gerakanmu. Gubernur. Gubernur benar-benar datang sendiri. Wanita termuda dan Dacia kita. Dua perang Phoenix surgawi, serta Shen Kaishen yang mengendalikan kekuatan finansial Jiangnan. Ketiga individu terhormat itu. Xiao Shan Gubernur Jiangnan, Shen Wanshan Paishen dari Jiangnan, Feng Jiu Dewa Perang Phoenix Surgawi. Semuanya datang tanpa diduga. 3 orang paling berkuasa di seluruh Jiangnan. Semua datang untuk mengawasi masalah ini langsung. Anda pasti mati sekarang. Dengan hormat menyambut ketiga pejabat. Gubernur Xiao, sampah ini membunuh teman asing. Tolong eksekusi dia. Xiao Shan, kerjamu bagus sebagai gubernur. Musuh berani datang ke depan pintu kita. Tanya, Gubernur Xiao, apakah Anda mencoba memulai perang dengan kerajaan Elang Agung saya? Bawahan Anda Xiao Zhen, Feng Jiu, Shen Wanshan, memberi hormat kepada Raja Penekan Surga. Memberi hormat kepada Raja Penekan Surga. Raja Penekan Surga. Raja Penekan Surga. Raja Penekan Surga Dacia. Menghancurkan 10 negara sekaligus dan membantai 1 juta budak wokol. Dia adalah orang yang 5 tahun lalu. Feng Jiu. Bawahan Anda ada di sini. Menurut hukum Dacia, bangsa asing pelaku kejahatan, mencelakai warga negara kita, dan menghina martabat bangsa kita. Bagaimana mereka harus ditangani? Bunuh. Shen Wanshan, Hamba hadir. mereka yang menjilat orang asing, kolusi pengkhianatan. Bagaimana mereka harus ditangani? Bunuh. Xiao Shan, Hamba hadir.
Mereka pakai jabatan untuk memperkaya diri dan bertindak sebagai pengkhianat. Bagaimana mereka harus ditangani? Bunuh. Kalian semua dengan itu. Sekarang, aku menghukum mati kalian semua. Kau berani membunuhku. Yang Mulia Ratu tidak akan membiarkanmu lolos. Ratu Elang. Apa dia berani datang? Tangkap mereka. Kau. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah kepala Biro Perdamaian. Tangkap mereka semua. Setelah interogasi dan identifikasi kaki tangan mereka, mereka akan dieksekusi secara terbuka. Ya, Mengapa kalian mencariku? Yang Mulia, Aliansi Tianju dan negara-negara barat. Bawa sejuta pasukan serbu perbatasan kita. Komandan Lu mundur 15 km. Tuan Naga memanggil Anda keluar dari pensiun. Mengundangku keluar dari masa pensiun. Bukankah mereka bilang, aku membunuh terlalu banyak dan mengganggu keharmonisan surga? Yang Mulia, Tuan Naga dengan titahnya mengakui kesalahan sendiri. Wanita tercantik di Ibu Sang Jing untuk dinikahi. Dan akan menganugerahkan padamu Putri Yunge. Dia hanya meminta agar kau keluar dari masa pensiun. Wanita tercantik di Ibu Sang Jing. Aku sudah punya tunangan. Aku akan menikah besok. Tidak perlu. Yang Mulia mohon dahulukan rakyat jelata. Dan semua makhluk hidup di bawah langit. Kau ambil perintah militerku dan pergi ke garis depan. Beritahu para pejabat tinggi Tiansu. Jika mereka tidak menarik pasukan mereka dalam 3 hari, aku Ye Ling Xiao secara pribadi akan memimpin pasukan dan pasti akan menghancurkan bangsa mereka, memusnahkan ras mereka, dan memutus garis keturunan mereka. Terima kasih Yang Mulia atas perintahnya. Hai, Anda yang bermarga Ye. Mahar 1 juta yuan itu, kapan Anda akan mentransfernya? Ibu jangan khawatir. Aku akan segera mentransfernya kepadamu. Cepat. Kalau tidak jangan menikah besok. Apa kau punya 1 juta? Yang Mulia, ini disiapkan untukmu oleh Tuan Naga. Kartu hitam emas ungu. Di dalam wilayah Dacia. Kartu ini tidak memiliki batas pengeluaran. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kalian semua boleh mundur dulu. Tangani ini. Yang Mulia, tunangan Anda. Dia hanyalah seorang wanita muda dari keluarga bangsawan yang tidak penting dari Jiangcheng. Dia sama sekali tidak pantas untuk status Anda. Apakah Anda benar-benar akan demi dia meninggalkan putri keluargamu? Apa kau mencoba mengganggu pernikahanku? Saya tidak akan berani. Feng Jiu telah melampaui batas. Dulu tuan-tuan menyelamatkan hidupku. Aku berjanji pada keluarga kau. Kemakmuran tak terbatas jadi kenapa? Dimengerti. Shen Wanshan sudah menyiapkan untuk Anda hadiah pertunangan senilai 10 miliar. Besok di majelis keluarga bangsawan Jiangcheng, kediaman Gubernur Jati Momentum keluarga En. Pada saat itu, keluarga En akan dengan gemilang naik menjadi pemimpin keluarga bangsawan Jiangcheng. Kau sangat perhatian. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Aku adalah pengantin pria yang akan menikah. Pengantin pria. Jadi kau itu pecundang. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau pecundang. Tidakkah kau lihat sendiri? Istrimu akan bertunangan dengan orang lain. Mempermalukan penguasa. Anda mencari mati. Masih menyebut dirinya penguasa. Seorang pecundang yang istrinya akan pergi dengan orang lain. Dan dia masih ingin pamer. Minggir. Mau masuk? Tentu. Berlutut dan sujud pada kami. Lalu panggil kami kakak. Kami berdua akan membiarkanmu masuk. Bagaimana? Benar. Dasar cucu kura-kura. Berlutut sekarang. Panggil kami berdua kakak. Maka kami akan membiarkanmu masuk. Anda mencari mati. Berhenti. Tuan Muda Ang, kami melakukan segalanya sesuai perintahmu. Kau harus membela kami. Anu adik laki-laki An Miaoye. Ye Ling Xiao. Kau sudah melihat situasinya hari ini. Kakakku akan bertunangan dengan tuan muda tertua, Kepala Biro Perdamaian. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Apa Miaoye melakukan ini secara sukarela? Apakah kakakku bersedia atau tidak? Bukan urusanmu. Kau tidak masih berpikir. Kakakku akan menyukai seorang pecundang sepertimu, bukan? Kau bahkan tidak melihat. Apakah kau pantas atau tidak? Siapa kau lepaskan? Dasar jalang keji. Berani memukulku.
Berani bilang omong kosong lagi. Dan saya berani membunuh Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri perjamuan pertunangan putri saya dan Wan Muda Zhang. Xiang Chenyu tuan muda dari keluarga Xiang di Jiangchen. Jika di masa depan ada apapun yang Anda butuhkan dari kami, dari keluarga Yen kami, Li Guimei ibu dari An Miaoye. jangan ragu untuk bertanya. Bibi benar, urusan keluarga Alda adalah urusanku. Di masa depan, jika ada sesuatu yang dibutuhkan, aku Xiang Chenyu akan berusaha membantu. Keluargaan bisa bersekutu dengan Kepala Biro Perdamaian sebagai besan. Ini benar-benar melejit. Mama, keluargaan membesarkan putri baik. Nah, Kakak ipar. Anjing itu Yiling Xiao. Dia benar-benar berani memukulku. Siapa ini? Berani buat masalah di pestasian? Bukankah ini orang itu yang si pecundang? Memiliki kontrak pernikahan dengan keluargaan itu. Aku dengar dia bahkan penjual nasi goreng. jadi ini si tidak berguna ini. Dia berani buat masalah di keluarga Xiang. Dia mungkin tidak tahu bagaimana kata mati. Ditulis bukan, Yaling Xiao. Hari ini adalah pertunangan Liao Yi dan Tuan Muda Zhang. Ini bukan tempat bagi Anda untuk bertindak sembrono. Sekarang pergi. An Miaoye dan aku punya kontrak pernikahan. Keluarga Anmu menerima hadiah pertunanganku. Tapi sekarang kau membatalkan kontrak di menit terakhir. Bukankah kau harus memberiku penjelasan? Keluargaan mengambil uangnya. Ambil hadiah batalkan pertunangan. Itu tidak benar bagi keluargaan untuk melakukannya. Semuanya jangan dengarkan orang tidak berguna ini. Omong kosong. Keadaan tidak seperti yang semua orang kira. Kau. Kau itu? Pecundang penjual nasi goreng bukan? Aku lihat kau datang ke sini hari ini. Bukan untuk meminta penjelasan. Tapi untuk memeras uang kan? Dasar orang malang. Kau mau uang kan? Ini 100.000. Asalkan kau melangkahi ini. Uang ini milikmu. Dasar gembel. Bukankah hanya uang yang kau butuhkan? Merangkaklah di atas ini kalau begitu. Kau mencari mati. Beraninya kau memprovokasi Tuan Muda Zhang? Kali ini bocah itu pasti mati. Dia memukul Tuan Muda Zhang. Jika dia dikirim ke Biro Perdamaian, mereka akan menyiksanya sampai mati. Penjaga, bunuh mereka. Cukup. An Miaoye tunangan Yiling Xiao. Kakak, kau akhirnya di sini. Yiling Xiao anjing itu. Dia tidak hanya membuat masalah. Dia juga memukulku dan Tuan Muda Zhang. Yaling Xiao. Mengenai masalah ini, keluarga Yen kami yang salah. Kau bisa meminta kompensasi. Tapi, kau seharusnya tidak menggunakan kekerasan. Kompensasi. Aku bersamamu selama 5 tahun. Hanya itu yang kau pikirkan tentangku. Bukankah kau hanya ingin penjelasan? Aku akan memberikannya padamu. Kartu ini berisi 2 juta, 1 juta. Hadiah pertunangan untuk keluarga N, 1 juta lainnya adalah kompensasi untuk 5 tahun terakhir di mana kau mengerjakan tugas untuk keluarga N. Miaoye, mengapa kau memberikan sampah ini? Begitu banyak uang. Kakak, cepat simpan kartu itu. Ini penjelasan yang kau berikan padaku. Apa? Kau pikir itu terlalu sedikit? Jika tidak cukup, aku bisa menambahkan lagi. Tidak perlu. Bagiku uang hanyalah angka. Berapapun yang kuinginkan, aku punya sebanyak itu. Yiling Xiao, untuk apa kau pamer? Kau si miskin penjual nasi goreng. Bagaimana kau masih bisa pamer? Aku yakin kau seumur hidup ini belum pernah melihat 2 juta. Wajahmu dibengkak supaya terlihat gemuk. Sungguh menggelikan. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Satu-satunya di seluruh Dacia. Kredit tak terbatas di Dacia. Apa kau pikir, sang penguasa akan kekurangan uang? Kartu hitam tertinggi. Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tentu saja kau belum pernah melihatnya. Karena itu bahkan tidak ada. Bahkan jika itu benar-benar ada, bisakah sampah penjual nasi goreng ini mendapatkannya? Kau tidak tahu. Itu karena kau tidak pantas. Kartu ini dikeluarkan secara pribadi oleh Tuan Naga. Dikeluarkan secara pribadi oleh Tuan Naga katamu. Apa? Kau bilang dia raja penekan surga orang yang menghancurkan 10 negara sendirian dan mengubur hidup-hidup sejuta budak wokol. Bagaimana kau tahu aku tidak? Baiklah. Memaksakan harga diri tak berarti. Percaya atau tidak? Awalnya aku ingin meninggalkanmu sedikit martabat. Tapi karena sudah begitu, kalau begitu mari kita jelaskan semuanya di sini. 5 tahun yang lalu, kakekku menyelamatkanmu dan menerimamu di keluarga N. Selama 5 tahun ini,
Anda benar-benar melakukannya demi keluarga N. Berkontribusi banyak. Justru karena inilah, kakak mengatur pertunangan antara kita. Melihatmu jujur dan dapat diandalkan. Aku juga menyetujui takdir ini. Namun waktu telah berubah. Sekarang di bawah kepemimpinanku keluarga N. Bangkit sebagai keluarga bangsawan terkemuka Jiangcheng. Gubernur sendiri mengundangku untuk menghadiri pertemuan keluarga Jiangcheng. Dan kau masih seorang pedagang kaki lima. Kau dan aku bukan dari dunia yang sama. Kau tidak pantas untukku, En Miaoyi. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa pencapaian keluargaanmu hari ini semuanya karena bantuan rahasiaku, bahwa kau bisa punya tempat di rapat keluarga karena aku suruh Xiao San memberikannya padamu. Kau Yiling Xiao, kau benar-benar tidak tahu malu. Kata-kata seperti itu, kau benar-benar bisa mengucapkannya. Keluarga En kami bisa mendapatkan dukungan gubernur. Semua berkat Tuan Muda Zhang. Yiling Xiao, hal-hal sudah sampai sejauh ini. Masih coba pakai kebohongan untuk menyelamatkan harga dirimu yang menyedihkan. Baiklah, karena kau tidak percaya padaku, maka hari ini pertunangan dibatalkan. Aku harap kau tidak akan menyesalinya. Jangan khawatir, ini adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Aku sama sekali tidak akan menikahimu. Berpandangan sempit, tidak bisa mengenali naga sejati. Jika kau tidak mau menikah, aku akan menikahinya. Siapa wanita cantik ini? Dia bahkan lebih cantik dari Nona An. Mama, Yiling Xiao ini cukup mampu untuk benar-benar memiliki koneksi itu dengan dua wanita cantik. Siapa kau? Putri sah keluargamu Sanjing, Mu Yongde. Keluargamu Xiangjing. Siapa orang-orang dari keluargamu Xiangjing ini? Bahkan Tuan Muda Xiang sangat terkejut. Keluargamu adalah keluarga bangsawan terkemuka di Xiangjing dengan warisan 1000 tahun dan warisan yang mendalam. Kepala keluarga sebelumnya, bahkan seorang tetua dari 5 dinasti. Aset keluarga tersebar di seluruh dunia. Putri sulung dari keluargamu Xiangjing benar-benar jatuh pada si tidak berguna ini. Bagaimana ini mungkin? Si tidak berguna ini, apakah dia benar-benar memiliki identitas lain? Sekarang ini akan menjadi menarik. Nonamu, apakah kau salah? Orang ini hanyalah orang tidak berguna. Bahkan tidak pantas untukku. Bagaimana mungkin dia bisa menikahimu? Tutup mulutmu. Kakak Ling Xiao adalah pilihanku. Entah dia miskin atau kaya, kau sepertinya tidak punya hak untuk menggosipkannya, kan? Penjaga, persembahkan hadiahnya. Putri sah keluargamu Sanjing, Mu Yongde, membawa satu mobil mewah model terkemuka, 5 saksi Yuan Sanjing, dan satu kartu hitam 100 miliar keluargamu sebagai mahar untuk melamar Tuan Ye. Kakak Ling Xiao, maukah kau menikahiku? Tentu saja. Tunggu. Cantik, barusan kau bilang kau adalah putri sulung keluargamu. Benar begitu? Apa kau keberatan? Yiling Xiao, kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya cari penyamar, Putri Yongge. Menyamar. Maman, sejauh yang aku tahu, putri sulung keluargamu, dia adalah wanita tercantik di ibu kota, putri yang dianugerahkan langsung oleh Tuan Naga, dan bahkan dijodohkan olehnya dengan Raja Penekan Surga. Bagaimana bisa? Maksudmu, tunangan seorang Raja Penekan yang bermartabat akan merendahkan diri untuk melamar si tidak berguna sepertimu? Sudah kuduga, Nona muda tertua dari keluargamu. Bagaimana mungkin dia melamar orang tidak berguna ini? JT itu semua palsu. Yiling Xiao, seorang raja tidak bisa dihina. Kau mencari seseorang untuk menyamar sebagai tunangan Raja Penekan, yang sudah merupakan kejahatan besar. Menyamar sebagai seorang putri, menghina Raja Penekan. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Yiling Xiao, kau pasti mati. Menghina Raja Penekan. Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku makhluk tertinggi pengakhiran era. Makhluk tertinggi. Yiling Xiao, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Apakah ini caramu membalas dendam padaku? Awalnya aku berpikir, kau hanya tidak kompeten, tapi setidaknya seorang pria. Aku tidak pernah membayangkan, kau seorang pembohong ulung, tidak realistis, dan sama sekali tidak bertanggung jawab. Berlutut dan minta maaf sekarang. Aku masih bisa demi 5 tahun kebersamaan kita, memberimu satu kesempatan lagi. Kalau tidak, kau tidak akan keluar dari pintu ini hari ini. Berlutut. Aku Yiling Xiao berlutut hanya pada orang tua. Bahkan jika penguasa naga sendiri yang datang, dia tidak akan pantas. Yiling Xiao, Miao Yi memberimu kesempatan di sini. Segera pelayani dari kediaman gubernur.
akan tiba untuk perjamuan pertunangan kita. Setelah pelayan Li tiba, dan kediaman gubernur mengetahui tindakanmu. Aku yakin seluruh Dacia tidak akan ada tempat bagimu untuk bertahan hidup. Gubernur, dia adalah murid Raja Penekan Surga. Jika gubernur mengetahui masalah ini, Ye Lingxiao ini benar-benar tidak akan punya jalan keluar. Bajingan pemberontak ini pantas mati. Ye Lingxiao, berlutut dan minta maaf segera. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Nona An, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Apakah kamu akan membelanya? Memang. Pria yang menghinamu Yun Geku. Kau tidak pantas. Kau berani memukulku, menghina suamiku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Liao Yi, kau baik-baik saja. Pelacur ini penjual nasi goreng rendahan itu berani melawan. Penjaga, kunci pelacur ini untukku. Patahkan kaki mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Ini token Phoenix Ilahi dari Tuan Naga. Melihat token ini seperti Tuan Naga sendiri yang datang. Token Phoenix Ilahi. Apa kau pikir aku baru kemarin sore memamerkan kekuatan dengan besi tua? Wanita jalang itu mencari mati. Bunuh mereka untukku. Pengurus Li dari kediaman gubernur telah tiba. Ada apa ini? Pelayan Li kepala pelayan kediaman gubernur. Perjamuan pertunangan seharusnya lancar. Mengapa ada teriakan dan perkelahian? Pengurus Li Anda akhirnya tiba. Saya ingin melaporkan kepada Anda. Seseorang menyamar sebagai putri dan mempermalukan Raja Penekan. Kediaman gubernur harus menghukum berat para pemberontak dan pengkhianat ini. Token Phoenix Ilahi. Pengurus Li jangan gugup. Ini palsu. Hanya Li Qingshan pengurus kediaman gubernur menyapa Putri Yunge. Pengurus Li benar-benar berlutut. Mungkinkah wanita cantik ini benar-benar putri? Bagaimana ini mungkin? Token Phoenix Ilahi bak kedatangan raja. Kenapa belum berlutut hormat? Salam putri. Salam putri. Aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah, semuanya berdiri. Ya, Nona An, aku tahu kau disebut-sebut sebagai ketua wanita tercantik Jiangnan. Kau sangat bangga dan sombong. Kau meremehkan kakak Ling Xiao. Tapi tahukah kau bahwa tanpa bantuan kakak Ling Xiao, keluarga Anmu tidak akan berarti apa-apa. Dan kalian semua, dengan hak apa kalian menghina kakak Ling Xiao? Putri Yunge, aku tahu statusmu mulia. Keluarga Yen kami mungkin tidak layak kau perhatikan. Tapi kamu seharusnya tidak menggunakan Yi Ling Xiao si pecundang ini untuk mempermalukanku. Kesuksesan keluarga Yen saat ini semuanya berkat kerja keras saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan kamu tidak punya hak untuk mengaitkan pencapaianku padanya. Benar sekali, kebangkitan keluarga N adalah karena putriku. Dengan hak apa Yi Ling Xiao mencuri pujian itu? Begitukah? Kalau begitu aku akan membantumu membuka mata dan melihat kenyataan. 3 menit untuk membuat keluarga An bangkrut. Nonamu, keluargamu memang kuat. Tapi keluarga Yen kami berakar kuat di Jiangcheng selama ratusan tahun. Sekarang sudah mendapat perlindungan gubernur. Tidak bisa dihancurkan hanya dengan satu kata darimu. Katak dalam tempurung. Omong kosong yang tidak tahu apa-apa. 3 menit. Tunggu saja. Tanpa kakak Ling Xiao membantumu, kau hanyalah seorang wanita biasa. apa? Apa yang Anda katakan? Ada apa ini? Kakak. Baru saja kelompok itu mengalami serangan tak dikenal. Ini akan bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bangkrut. Shen Yu, cepat bantu kami. Tolong bantu keluarga Ian kami. Putri keluargamu secara pribadi mengambil tindakan. Bagaimana saya bisa membantu? Bukankah itu mencari mati? Perjamuan pertunangan hari ini dibatalkan. Keluarga Xiang dan An kini terpisah. Chen Yu Kou, Tuan Muda Xiang batalkan pertunangan. Sekarang, keluarga An benar-benar tamat. Mama, keluarga An benar-benar picik. Mereka gagal mengenali naga sejati. Mereka menyinggung tunangan putrimu. Keluarga An menuai akibat perbuatan. Putri Yun Jie, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Saya tahu saya salah.
Kami tahu kami salah. Tolong ampuni keluarga An. Orang yang harus kau mintai maaf bukanlah aku, tapi kakak Ling Xiao. Ling Xiao, aku tahu. Keluarga Yan salah padamu. Lihat. Cukup. Ya Ling Xiao, apakah ini balas dendammu padaku? Hanya karena aku menolak menikahimu, kau menggunakan wanita ini untuk menekanku. Kau memaksa keluarga Yan ke putus asa. Keluarga Anmu oportunis dan menjilat kekuasaan. Kau secara terbuka memutuskan pertunangan kita. Sekarang ini salahku. Ya Ling Xiao, aku membenci jenis wajah orang sombong dan picik ini. Itu benar-benar membuatku jijik. Pada akhirnya, kau hanyalah seorang pecundang yang bersembunyi di balik wanita. Bahkan jika keluarga Yan kami bangkrut, aku tidak akan pernah tertarik padamu. Karena kamu tidak pernah benar-benar berdiri tegak seperti seorang pria. Berdiri tegak seperti seorang pria, katak dalam tempurung. Sangat tidak tahu apa-apa. Kau hanya bisa mengandalkan sofisme untuk menghibur dirimu sendiri. Betapa konyolnya. Memang konyol. Telah bertemu Tuan Yi adalah keberuntungan keluargaanmu selama sabat dan kehormatan yang bisa didapatkan. Namun semua ini dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Yun Jie, mari kita akhiri masalah ini di sini. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak Ling Xiao. Berhenti sekarang. Baiklah. Kakak An menyelamatkanku waktu itu. Aku melindungi keluarga An selama 5 tahun. Mulai sekarang kita tidak saling berutang apapun. Aku mendoakanmu baik-baik. Nona An, terima kasih karena telah mengembalikan kakak Ling Xiao kepadaku. Kau tidak akan pernah tahu keberadaan seperti apa yang kau tinggalkan. Keberadaan seperti apa yang kau tinggalkan. Aku harap kau tidak menyesal nanti. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyesali keputusan yang kubuat. Yun Jie, mari kita keluar dan bicara. Baiklah. Putri Yun-Gei, orang ini berani dan sembrono. Berani membunuh Anda. Bagaimana dia harus ditangani? Pengurus Li, saya tidak tahu sebelumnya identitas asli sang putri. Hari ini, hari bersatunya kakak Ling Xiao dan aku. Pertumpahan darah tak pantas. Jadi usir dia ke perbatasan dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Ayahku adalah kepala gubernur dan ipar laki-lakiku. Dia adalah seorang pangeran dari kerajaan Elang Agung. Pangeran sudah diurus oleh penguasa. Bagaimana itu mungkin, Tuan Muda? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Gawat. Ada apa lagi sekarang? Tuan dituduh berkhianat. Dia dibawa orang departemen perang. Bagaimana dengan kakakku dan ipar laki-lakiku? Pangeran kasar buat kekerasan tadi malam. Dia sudah dibunuh oleh Raja Penekan Surga. Nona di penjara karena ini sudah berakhir. Tuan Muda, keluarga Xiang tamat. Pelayan Li, kau urus sisanya. Mohon tenang putri. Kakak Ling Xiao, ayo pergi. Pengawal, bawa dia pergi. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan tuan mudaku. Peristiwa hari ini telah menjadi bahan tertawaan. Aku minta maaf kepada semua orang di sini. Keluargaan Anda memang lelukon. Maman, keluargaan ini telah menyinggung keluarga putrimu. Mari kita semua pergi dengan cepat. Jangan sampai kita ikut terlibat nanti. Setelah menyinggung putri keluargamu, bahkan jika keluarga N tidak bangkrut, mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Ayo pergi. Dasar kalian para sombong. Ibu lupakan saja. Sifat manusia memang selalu seperti ini. Caixin dari Jiangnan Shen Wanshan telah tiba. Murid Anda Shen Wanshan, atas perintah guruku Raja Penekan Surga, secara khusus datang ke keluargaan di Jiangchen untuk menawarkan hadiah pertunangan. Itu benar-benar Shen Wanshan Kaisheng dari Jiangnan. Tidakkah kalian dengar? Shen Kaishen ada di sini untuk memberikan hadiah pertunangan Raja Penekan. Nona Am, murid Anda Shen Wanshan, secara khusus menerima perintah guruku untuk menawarkan hadiah pertunangan. Shen Saishin, untuk siapa kau menawarkan hadiah pertunangan ini? Siapapun yang saya sebut guru. Dia mengguncang 4 lautan secara alami. Makhluk tertinggi yang mendominasi suatu era. Pilar kerajaan Dacia. Raja Penekan Surga. Shen Kaishen. Maksud Anda, Raja Penekan Surga ingin menikahi kakakku. Tepat sekali. Guruku telah mengagumi Nona Ed sejak lama. Sangat bagus mendapatkan kehormatan seperti itu. Keberuntungan keluarga Yen selama 10.000 generasi. Berkah yang dipupuk selama berabad-abad. Raja Penekan Surga telah menyukai An Miaoyi. Shen Kaishen tawarkan hadiah pertunangan sendiri.
Kekeluargaan ditakdirkan melambung. An Miaoyi ini benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa, sampai benar-benar disukai oleh Raja Penekan Surga. Shan Saixin, apakah ini benar? Benar sekali. Murid ini tidak akan berani menipu Nona An. Tapi bukankah ada rumor di luar sana bahwa Tuan Naga menganugerahkan putrimu dan Raja Penekan Surga menikah? Itu benar. Namun Raja Penekan Surga tidak tertarik pada putrimu. Dia menolak pernikahan yang dianugerahkan, dan secara khusus meminta untuk menikahi Nona An. Mu Yon Ke. Ternyata dia karena Raja Penekan Surga menolakmu. Jadi kau datang mencari si pecundang Yiling Xiao itu untuk mempermalukanku. Tapi statusku. Nona An, Anda bisa tenang. Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuan. Status Anda secara alami tak tertandingi. Nona muda tertua yang diabaikan oleh keluargamu hari itu. Karena dia menikah dengan Raja Penekan Surga. Baru kemudian dia dianugerahi gelar putri oleh Tuan Naga. Kakakku akan dianugerahi gelar putri jika Nona An menikahi Tuan dan menjadi Ratu Surgawi. Seorang putri di hadapan Anda bahkan tidak akan layak disebut. Ini kontrak pernikahan dari Tuan untuk Anda. Ini ditandatangani secara pribadi oleh Tuan. Miaoyi, kenapa diam terima segera? Aku belum pernah bertemu Raja Penekan Surga. Mengapa dia ingin menikahiku? Mungkinkah dia menggunakan identitas lain untuk mengenalku? Tuan Phoenix Surgawi. Qin Janan, kau tentu punya putra yang baik. Tuan Phoenix Surgawi, apakah sesuatu telah terjadi? Dekrit lisan Raja Penekan Surga. Kau diperintahkan untuk dalam 10 menit berlutut di hadapannya. Jika terlambat, keluarga Qin akan dimusnahkan. Qin Xian dan patriark keluarga Qin. Ada apa? Kakak, bukankah kita belajar bahasa asing hari ini? Pergi. Cepat, cepat siapkan kendaraanku. Kau masih punya 10 menit untuk hidup. Kau bocah kecil, kau cukup pandai berpura-pura. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat ayahku berlutut di hadapanmu. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Berlagak. Yiling Xiao, jika kau menundukkan kepalamu sekarang dan meminta maaf kepada Tuan Muda Qin demi 5 tahun perkenalan kita, aku bisa maju dan memohon jalan keluar untukmu. Tentu saja, itu hanya akan menjadi jalan keluar. Memohon jalan keluar untukku. Apakah kau pantas? Nona An, orang ini sombong dan angkuh. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lupakan saja. Karena kau bertekad mencari mati. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Benar-benar mencari mati. Bertindaklah. Habisi dia. Betapa beraninya kau. Feng Jiu terlambat membantu. Mohon hukum aku, Baginda. Bangkitlah. Ya, Sandiwara yang kau mainkan ini cukup meyakinkan. Di mana kau menyewa aktor ini? Dia cukup cantik. menghina Dewa Perang. Kau mencari mati. Dewa Perang. Kau tidak mencoba mengatakan dia adalah Dewa Perang Phoenix Surgawi kan? Yiling Xiao. Harus kuakui, aktor yang kau sewa cukup profesional. Tapi mungkin kau berstatus rendah. Dan karena itu tidak tahu, Phoenix Surgawi Dewa Perang selalu muncul dengan topeng. Dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya di hadapan dunia. Di dunia ini satu-satunya yang layak melihat wajah asli Phoenix Surgawi adalah Raja Penekan Surga itu sendiri. Berani-beraninya meniru Dewa Perang. Benar-benar mencari mati. Yiling Xiao, demi mencari perhatian, kau benar-benar tidak segan-segan. Pertama kau berbicara tidak sopan, menyinggung 100 keluarga besar. Sekarang, sudah dapat orang menyamar jati Dewa Perang Phoenix Surgawi. Apakah kau tahu bahwa setiap kejahatanmu ini cukup untuk membuatmu mati 100 kali? Pernahkah kau berpikir, bagaimana jika semua ini nyata? Belum cukupkah masalah yang kau timbulkan? Jika dia tidak berpura-pura, apakah kau mencoba mengatakan bahwa kau adalah Raja Penekan Surga? Jika aku bilang aku Raja Penekan Surga, Benar-benar tanpa hukum. Berani-beraninya meniru Raja Penekan Surga. Meniru Raja Penekan Surga. Kejahatan yang dihukum mati. Selesai sudah. Raja Penekan Surga adalah seseorang yang membantai jutaan penyerbu wokor. Dalam kemarahan yang meluap, darah mengalir seperti sungai. Jika Raja Penekan Surga murka akibat tiruan orang tak berguna ini dan marah besar, kita semua bisa terlibat. Apa yang bisa dilakukan? Kau tak berguna.
Tidak apa-apa jika kau mencari mati sendiri, tetapi kau juga ingin melibatkan kami. Melihat keadaannya, sebelum Raja Penekan Surga tiba, satu-satunya solusi adalah membunuh penipu ini. Tuan Muda Qian benar. Melihat keadaannya, kita harus membunuh orang tak berguna ini. Bunuh dia. Orang tak berguna. Kau pasti mati. Kakak Ling Xiao, Feng Jiu. Mereka terlalu berisik. denganmu di keluarga Ken, itu benar-benar pantas dimusnahkan. Kau berani memukulku. Apalagi kau. Bahkan jika hari ini, ayahmu berdiri di sini, aku akan tetap memukulnya tanpa ragu. Minggir. Raja Penekan Surga, silakan duduk. Yin Jie. Ikutlah denganku ke panggung untuk menonton pertunjukan. Mau apa orang tak berguna? Itu adalah kursi yang disiapkan untuk Raja Penekan Surga dan Ratu Surgawi. Orang tak berguna cepat turun. Kau telah menodai tahta. Membunuhmu pun tidak akan cukup. Sudahlah, aku akan gila bersama kakak Ling Xiao kali ini saja. Meskipun Raja Penekan Surga benar-benar menyalahkan kita. Mati bersama kakak Ling Xiao. Itu akan sepadan. Yin Jie, duduklah. Malam ini aku akan duduk di sini. Aku akan lihat saja. Siapa yang bisa membunuhku? Benar-benar gila, sangat gila. Mu Yunge, siapa yang memberimu keberanian untuk duduk di posisi itu? Kau telah membuat Raja Penekan Surga marah. Bukan hanya kau yang akan mati. Bahkan keluargamu akan terlibat dan dihukum. Malam ini ditakdirkan menjadi sungai darah. Kalian berdua, 9 klan kalian semua akan dimusnahkan. Memang hari ini akan menjadi sungai darah. Namun hanya darahmu lah yang akan mengalir. Berani menyatakan secara terbuka akan membunuh Baginda. 100 keluarga besar pantas dimusnahkan. Ya Ling Xiao, kau seharusnya tidak duduk di posisi itu. Posisi itu adalah untuk 100 keluarga besar. Disiapkan untuk Raja Penekan Surga dan Ratu Surgawi. Itu melambangkan puncak seluruh Jingnan. Melambangkan pencapaian yang tak tertandingi. Dan supremasi sepanjang sejarah. Dan kau, begitu rendah, sekali sentuh saja. Aku anggap itu pencemaran. An Miaoye, pernahkah kau mempertimbangkan? Aku orang dengan pencapaian terbaik. Tak tertandingi sepanjang sejarah. Awalnya aku berpikir, dendammu dengan 100 keluarga besar, disebabkan oleh kebencian di hatimu. Kau mau buat keributan di perjamuan. Untuk membalas dendam padaku, aku bahkan ingin mengampuni nyawamu. Namun, sekarang kau tidak seharusnya, pun tidak layak duduk di posisi itu. Kau adalah penghinaan bagi Raja Penekan Surga, dan terlebih lagi penghinaan bagi seluruh Dacia. Kau masih belum melihat dengan jelas. Malam ini aku duduk di sini adalah belas kasihan bagi hati yang penuh hormat dan kehormatan bagi 100 keluarga besar. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Penjaga, bawa pedang Raja Penekan Surga. Ini adalah pedang ilahi Moye, Ganjiang dan Moye. Sepasang pedang ilahi ini mendampingi Raja Penekan Surga dalam pertempuran, mengalami badai, dan mencapai prestasi abadi. Siapapun yang memegang pedang ini di wilayah Dacia boleh mengeksekusi lebih dulu dan melapor kemudian. Aku tidak menyangka Raja Penekan Surga anugerahkan pedang Moye kepada Nona An. Ya Ling Xiao, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Turunlah sendiri, potong anggota tubuhmu sendiri, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Menarik sekali. Bagaimana jika aku menolak? Bagus. Aku meminta kalian semua menjadi saksi. Hari ini aku En Miaoyi memanggil pedang Raja Penekan Surga untuk mengeksekusi pengkhianat. Xiao Zhiyuan hormat menyambut Ratu Surgawi. Ratu Surgawi mohon eksekusi pengkhianat ini. Salam hormat Shang Guan King kepada Ratu Surgawi. Ratu Surgawi mohon eksekusi pengkhianat ini. Qin Hong Wen Ratu Surgawi mohon eksekusi pengkhianat ini. Ratu Surgawi mohon eksekusi pengkhianat ini. Ya Ling Xiao, hari ini kau telah menimbulkan kemarahan publik. Demi 5 tahun sejarah bersama kita, aku bisa memberimu akhir yang cepat. 5 tahun sejarah bersama. Mengapa kau repot-repot mengatakan ini? Kata-kata sombong. Apakah kau benar-benar memiliki kasih sayang di hatimu? Kau dan aku menghabiskan 5 tahun bersama. Namun itu tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya kepala-kepala Biro Perdamaian. Sekarang itu bahkan lebih kecil dari ini. Pria yang bahkan belum pernah kau temui. Di matamu hanya ada uang dan kekuasaan. Dan kesombongan yang mereka berikan padamu. Sekarang kau bicara tentang kasih sayang. Apakah kau pantas? Kau, bagaimana jika kau pandai bicara? Aku menghunus pedang Raja Penekan Surga untuk membunuhmu. Apakah kau berani menghindar? Berani melangkah maju lagi? Serang. Pedang Raja Penekan Surga ada di sini. Apakah kau mencoba memberontak? Tidak perlu menghentikannya. Biarkan dia naik. Aku harus mengatakan, pada saat ini, kau akhirnya bertindak seperti seorang pria. Kakak Ling Xiao,
Mengapa kau berhenti? Mungkinkah Ratu Surgawi berniat mengampuni bajingan ini? Ratu Surgawi jangan berbelas kasihan. Jika pengkhianat ini tidak mati, ketika Raja Penekan Surga turun, dia pasti akan murka. Benar kakak, cepat habisi dia. Agar Raja Penekan Surga tak salah paham. Bunuh dia. Apa yang terjadi? Pedang ini menolakku. Ia menolak untuk bergerak maju. An Miaoye. Pedang pemberianku kau gunakan untuk membunuhku. Apakah itu menyenangkan? Apa maksudmu? Persis seperti yang kukatakan. Pedang ilahi memiliki roh. Tanyakan padanya. Apakah ia berani membunuh tuannya? Tidak mungkin. Ini hadiah pertunanganku dari Raja Penekan Surga. Bagaimana mungkin ia takut padamu? Ini, apa yang sedang terjadi? Orang tak berguna ini. Dia membuat pedang ilahi gentar. Kau pasti telah merusak sesuatu. Sudah kubilang. Moye. Ia tidak berani membunuh tuannya. Pedang kemarilah. Kubilang kebangkitan keluarga An adalah karena aku. Kubilang itu di majelis klan keluarga Jiangchen. Kau bisa memiliki tampak. Juga karena aku. 100 keluarga bangsawan tak lebih dari semut. Kubilang pencapaianku melampaui dunia. Tak tertandingi sepanjang sejarah. Sekarang. Apakah kau percaya? Jeti, kau selalu saja menipuku bukan? Nona An, pada titik ini, apakah kau masih akan menyalahkan sepenuhnya pada kakak Ling Xiao? Tanyalah dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kau pernah benar-benar mempercayainya? Aku, Ye Ling Xiao, kau bajingan tak tahu berterima kasih. Apa yang kau coba lakukan? Keluarga In kami menyediakan untukmu. Selama 5 tahun kau hidup karena kami. Kau tidak berterima kasih itu satu hal. Kini kau berani menghunus pedang. Menunjuk ke Miaoye. Ibu berhenti bicara. Miaoye, kau baik-baik saja. Jadi kau mengirim seseorang untuk memberiku mahar. Kau ingin mempermalukanku bukan? Dalam hatimu. Aku selalu begitu tidak berharga. Baiklah, aku mengerti. Semua ini adalah perbuatanku sendiri. Lakukanlah. Kau boleh pergi. Meskipun kau terhindar dari hukuman mati, kau tidak bisa lolos dari hukuman. Malam ini, 100 keluarga besar akan bangkrut. Membuat 100 keluarga besar bangkrut. Kau berbicara dengan sangat sombong. Pengurus Li, kau sudah tiba. Di mana Gubernur Xiao? Garis depan mendesak. Tuan Gubernur sudah mengikuti Raja Penekan Surga ke garis depan untuk membunuh musuh. Apel. Raja Penekan Surga telah pergi ke utara. Lalu siapa dia? Hanya seorang badut yang melompat-lompat. Bagus sekali. Jadi itu palsu setelah semua. Pengurus Li, kau tidak ada di sini barusan. Kau mungkin tidak tahu. Si tidak berguna ini berani menyamar sebagai Raja Penekan Surga. Tepat sekali. Untungnya pelayan Li tiba tepat waktu. Kalau tidak ini hampir menjadi lelukon. Bukan hanya itu. Si tidak berguna ini juga di perjamuan membuat keributan besar. Tolong pelayan Li, kirimkan penjaga gubernur untuk membunuh penjahat ini. Benar, bunuh penjahat ini. Jeti, kau barusan masih menipuku. Apapun yang orang lain katakan kau percaya. Kapan kau pernah percaya padaku? Karena memang begitu. Pikirkan apapun yang kau mau. Ye Ling Xiao, kau benar-benar membuatku jijik. Barusan, aku bahkan sempat menganggapmu tinggi. Aku hampir berpikir, kau adalah kemuliaan tertinggi itu. Jika kau benar-benar begitu, bahkan jika aku mati oleh pedangmu, aku akan melakukannya dengan rela. Setidaknya itu akan membuktikan. Penilaianku sebelumnya tidak buruk, tapi aku tidak menyangka semua ini hanyalah sebuah penipuan. Nona An, kau sebagai Ratu Langit masa depan tidak perlu marah karena ini sampang. Tidak sepadan. Anak muda, meskipun Raja Penekan Surga belum turun hari ini, tapi kau menyamar sebagai Raja Penekan Surga dan menyebabkan keributan di perjamuan. Sudah merupakan kejahatan besar. Ingat hubunganmu dulu dengan Nona An. Pernah ada hubungan. Aku mengizinkanmu bunuh diri untuk menembus kejahatanmu. Untuk menghindari penderitaan fisik. Kau berani mengabaikanku. Anggur yang enak. Namun saat mencicipi anggur, anjing-anjing liar menggonggong dengan gila. Ye Ling Xiao, kau sedang menghadapi kematianmu. Berani sekali kau panggil pelayan Li anjing. Feng Jiu, sampaikan perintahku. Malam ini 100 keluarga besar akan bangkrut. Dan beritahu Xiao Shan,
Anjingnya menggonggong liar di depanku. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka dia tidak seharusnya lagi menjadi gubernur. Baginda, perintah sudah dikeluarkan. Dalam 3 menit, 100 keluarga besar akan bangkrut. Selain itu, Xiaozan menyatakan bahwa dia akan menangani masalah ini segera. Si tidak berguna. Kau sudah terbongkar oleh Diakon Lei, dan kau masih berakting di sini. Di seluruh Dacia, berani membuat 100 keluarga besar bangkrut. Adalah raja penekan surga sendiri. Kau ini apa? Menurutku, si tidak berguna ini hanya mengulur waktu. Bocah sombong, bodoh dan tidak takut. Aku Diakon ini akan memberimu beberapa menit. Aku ingin melihat kau bisa membuat 100 keluarga besar bangkrut. Meminta gubernur untuk berurusan denganku. Jika kau tidak bisa melakukannya, penjaga kediaman gubernur akan mengajarimu. Yang berkuasa tabluk untuk dilawan. Begitukah? Jika setiap orang di dunia ini berkuasa dan berpengaruh, tinggi di atas semua orang, menindas rakyat jelata, maka hari ini, aku Ye Ling Xiao, akan atas nama rakyat Dacia, menebang gunung besar di atas kepala mereka ini. Kau ingin melenyapkan yang berkuasa dan berpengaruh untuk rakyat jelata yang rendah itu. Kau sampan. Omong kosong macam apa itu yang kau katakan? Ya Ling Xiao, apakah kau benar-benar harus mengoyak langit Jiangcheng sebelum kau berhenti? Nona En, Baginda sudah mengampunimu sekali. Jangan asal bicara, itu saranku. Kalau tidak kau akan jatuh karena akibatnya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ye Ling Xiao, aku harus mengatakan, aktor-aktor yang kau temukan ini memiliki keyakinan yang sangat kuat. Bahkan pada titik ini, mereka masih bisa terus berakting. Namun, aku menantikan untuk melihat dalam 10 menit, ketika kalian semua ditangkap dan dieksekusi di depan umum di jalan, bagaimana kalian akan berakting saat itu? Anak durhaka, kau diam. Ayah, bagaimana bisa kau? Anak durhaka, berlutut. Ayah, diam. Aku tidak punya anak berandal sepertimu. Ayah, apakah aku melakukan kesalahan untuk menjadi murid raja penekan surga? Aku tidak main-main akhir-akhir ini. Apa yang kau lakukan malam ini? Tidakkah kau tahu di hatimu? Mungkinkah? Berkat penghargaan dari Dewa Perang Phoenix Langit, selama 5 tahun keluarga Qinku bekerja keras, melayani Raja Penekan Surga, untuk mencapai kejayaan hari ini. Semua ini telah dihancurkan olehmu anak muda. Kemari. Dewa Phoenix Langit, aku Qin Shenan, telah gagal dalam membesarkan anakku, dan aku bersedia menerima semua hukuman. Adapun anak durhaka ini, kejahatannya tidak termaafkan. Mulai hari ini, dia diusir dari keluarga Qin. Hidupnya terserah padamu untuk memutuskan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah Phoenix Langit? Anak pemberontak, haruskah kau mendorong keluarga Qinku ke dalam jurang tak berujung? Qin Janan, 10 menit telah berlalu. Anda terlambat. Tidak. Keluarga Qinku bersedia menawarkan semua aset keluarganya. Kami hanya meminta jalan untuk bertahan hidup. Titah lisan raja tidak bisa dipertanyakan, mengingat bahwa selama bertahun-tahun ini, Anda telah rajin dalam pekerjaan Anda. Belilah peti mati untuk dirimu sendiri, dan bunuh diri untuk tebus dosa-dosamu. Adapun keluarga Ken, malam ini akan dimusnahkan. Tuan Phoenix Langit, Bagaimana? Apakah Anda berniat untuk melawan? saya tidak berani. Qin Shenan bersedia menerima kematian. Ayah, katakan padaku bahwa semua ini tidak nyata. Carl, kau bersama mereka. Bekerja sama dalam sandiwara ini bukan? Anak durhaka. Semua yang terjadi hari ini adalah ulahmu. Aku akan membunuhmu. Patriark Qin. Lepaskan Tuan Muda Qin, Patriark Qin. Patriark Qin, mungkinkah ada kesalahan? Dewa Perang Phoenix Langit selalu muncul dengan topeng, kecuali Raja Penekan Surga. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia adalah Dewa Perang Phoenix Langit? Baiklah, kalau begitu. Sepertinya hari ini di dunia bawah, keluarga Qinku tidak akan sendirian. Patriark Qin, kau, apa maksudmu dengan itu? Segera, kau akan tahu keberadaan macam apa yang kau maksud. Keberadaan macam apa itu? Tuan Phoenix Langit, anak durhaka ini, aku akan membawanya kembali dulu. Jangan khawatir, kami sama sekali tidak akan melarikan diri. Pergi. Adapun melarikan diri, Raja telah menjatuhkan hukuman mati padamu. Di bawah langit. Kemana Anda bisa melarikan diri? Tidak mungkin. Ini tidak nyata.
Pendosa Kinshana mengucapkan selamat tinggal. Anak durhaka, kembali. Berlututlah di depan tablet leluhur, dan bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu. Pergi. Yeling Xiao, siapa sebenarnya dirimu? Kau toh tidak percaya padaku. Jadi mengapa bertanya padaku? Dasar tidak berguna. Apa yang membuatmu begitu sombong? Bahkan jika kau bisa memusnahkan keluarga Ken, apa gunanya itu? Miao Yi adalah Ratu Langit masa depan. Dia akan berada di atas 10.000 orang. Kalau begitu teruslah banggakan status Ratu Langit, dan tetap merasa benar sendiri. 3 menit sudah habis. 100 keluarga besar. Sudah waktunya bagi mereka untuk dimusnahkan. Pelayan Li, bukankah kau bilang bahwa Raja Penekan Surga telah pergi ke utara? Lalu dia, apa yang perlu ditakutkan? Raja Penekan Surga pergi ke utara usir musuh. Adapun Kinshana, Istana Langit Puncak Awan. Yang mulia, setelah mengetahui kedatangan Anda di Xiangjing, Tuan Naga secara khusus memesan hotel termewah di Xiangjing untuk dijadikan kediaman sementara Anda. Dia perhatian. Feng Jiu. Mengenai kejadian 5 tahun lalu, bagaimana perkembangan penyelidikannya? Kami sudah menemukan beberapa petunjuk. Pembunuhan Anda 5 tahun lalu mungkin terkait dengan keluarga Hu. Selain itu, keluarga Hu akan mengadakan acara berskala besar, lelang besok, termasuk pavilion Lingyun oleh Ibu Nonamu. Meninggalkan. Keluarga Hu kebetulan aku akan temui mereka besok. Apa? Raja Penekan Surga menginap di Istana Langit Puncak Awan di Xiangjing. Baiklah, aku akan segera ke sana. berhenti. 2 kakak, aku dengar Raja Penekan Surga tinggal di sini. Aku ada urusan mendesak dengannya. Tolong izinkan aku masuk. Keluar. Ini adalah istana sementara Raja Penekan Surga. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Kalian salah paham lihat. Ini kontrak pernikahan dari Raja Penekan Surga untukku. Sebenarnya aku tunangannya. Aku benar-benar harus menemuinya segera. Itu benar. Nora, silakan masuk. Terima kasih kalian berdua. Nanti ketika aku bertemu Raja Penekan Surga, aku pasti akan membuatnya. Memberi kalian hadiah besar. Feng Ji, bukankah sudah kubilang untuk mundur? Ada hal lain. Mengapa punggung ini terlihat begitu akrab? Raja Penekan Surga ini aku En Miao Yi. An Miao Yi, bagaimana kau bisa masuk? Aku melihat pintunya tidak tertutup. Jadi aku masuk. Aku memohon ampun kepada Raja Penekan Surga. Apa yang kau lakukan di sini? Raja Penekan Surga Miao Yi datang kali ini. Karena ada sesuatu. Saya ingin menjelaskan kepada Anda secara langsung. Berhenti. Jika ada yang ingin kau katakan dari sana. Raja Penekan Surga. Sejak Anda mengirim seseorang untuk melamar Miao Yi. Miao Yi telah menjadi wanita Anda. Pembatalan pertunangan Anda yang tiba-tiba. Mungkin karena kesalahpahaman tentang saya. Itulah mengapa aku ingin menjelaskan langsung padamu. Menjelaskan apa? Anda pasti sudah mendengar tentang saya dan Yeling Xiao. Si tidak berguna itu. Itulah mengapa Anda salah paham kan? Anda tidak tahu bahwa pria itu sama sekali tidak berguna. Serta sombong dan angkuh. Dia jelas bukan pasangan yang cocok. Hanya pahlawan hebat seperti Anda yang layak menjadi suami saya. Begitukah? Aku dengar. Dia bersamamu selama 5 tahun. Dan perhatiannya padamu selama 5 tahun itu sangat teliti. Begitukah caramu melihatnya? Kebersamaannya yang tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada harganya. Meskipun saya memiliki kontrak pernikahan dengannya. Saya masih murni sekarang. Jika Raja Penekan Surga tidak percaya, Anda bisa memverifikasinya secara pribadi. An Miao Yi, apakah ini kemuliaanmu? Raja Penekan Surga. Kau menganggap dirimu mulia. Namun kau memperlakukan pria yang menemanimu selama 5 tahun sebagai orang tak berguna. Kau menganggap 5 tahun dedikasinya sama sekali tidak berharga. Kau pikir dia tidak pantas untukmu. Tapi sekarang demi seorang pria yang belum pernah kau temui, kau membuang kesopananmu dan memamerkan kecantikanmu. Hanya berharap dia akan melirikmu kembali. Bukankah ini menggelikan? Tapi kalian berdua berbeda. Ada perbedaan besar antara Anda dan dia. Perbedaan yang sangat besar sungguh. Pada akhirnya, itu masih karena statusku bisa memberimu kesombongan. Jika hari ini aku hanya seorang pedagang kaki 5, kau akan tetap seperti ini, membungkuk dan menjilat. Tapi Anda bukan pedagang kaki 5. Pakai bajumu dan pergi. Anda bisa berbalik dan melihat saya. Apakah kau pantas? Mengapa? Mengapa jelas sekali. Hanya berselang 1 hari. Namun sikap Anda benar-benar berbeda. Mungkin kau harus memikirkan apa yang telah kau lakukan. Baiklah. Saya akan pergi. Raja Penekan Surga, aku tidak akan menyerah.
Perkembangan ini sungguh melodramatis. Lelang keluarga Hu. Yang mulia, lorong di pelelangan, 4 ketua kelompok finansial teratas di dunia. Setelah mengetahui Anda keluar dari pengasingan, secara khusus terbang ke Xiangjing semalaman. Berharap dapat bertemu dengan Anda, Aku tidak punya waktu sekarang. Suruh mereka menunggu. kakak Ling Xiao ini. Lelang akan segera dimulai. Ayo masuk. Bukankah ini putri sulung keluargamu, Han Ki tuan muda keluarga Han. Shangguan Sui putri tertua keluarga Shangguan. yang diusir oleh keluarganya? Aku dengar nona mudamu menemukan satu yang menjual nasi goreng di jalanan untuk menjadi tunangannya. Itu pasti kau kan, kakak Ling Xiao. Kita tidak perlu memperhatikannya. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Si udik dari desa ini tidak memenuhi syarat untuk menghadiri lelang hari ini. Hanki, apa artinya ini? Secara harfiah, mereka yang diundang ke lelang hari ini adalah keluarga-keluarga terkemuka. Jika dia masuk, dia hanya akan menurunkan martabat semua orang. Tepat sekali. Setiap barang yang dilelang hari ini tak ternilai harganya. Bisakah dia membelinya? Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku tidak mampu membelinya. Apa kau pikir ini pasar sayur? Mu Yunji hari ini sedang menawar Pavilion Lingyun, sebuah kediaman bersejarah yang terletak di pusat Xiangjing. Harga awal 10 miliar. Orang sepertimu pengemis. Jangankan 10 miliar, mungkin 1 juta pun tidak bisa kau keluarkan. Kau tidak bisa mengeluarkannya. Yun Gesyosu benar. Hu Bufan tuan muda tertua keluarga Hu. Kamu seharusnya tidak membawa orang tidak berguna semacam ini ke sini. Tuan muda Hu, Anda sudah tiba. Yun Geku dengar kamu barusan masih mencoba mencari cara untuk meminjam uang. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan itu. Jika kamu mau Pavilion Lingyun, kamu hanya perlu memberitahuku dan aku bisa memberikannya padamu. Tidak perlu. Yun Ge, aku tahu Pavilion Lingyun adalah peninggalan yang ditinggalkan ibumu dan itu sangat penting bagimu. Kamu tentu tidak bisa kau mengandalkan sampah seperti ini untuk membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Tunggu sebentar. Ya Ling Xiao kan? Kamu seharusnya tahu. Pavilion Lingyun sangat penting bagi Yun Ge. Kemudian, apakah kamu berani bersikap seperti seorang pria dan maju untuk bertaruh denganku? Bagaimana kau ingin bertaruh? Kita akan bertaruh pada siapa yang bisa berhasil menawar Pavilion Lingyun. Jika aku menang, kamu akan berlutut dan memanggilku kakek 3 kali. Dan kemudian selamanya menghilang dari sisi Yun Ge. Bagaimana? Bagaimana jika aku menang? Ling Xiao, Kau sih tidak berguna. Kau benar-benar bermimpi besar. Kau masih berpikir bisa mengalahkan tuan muda Huo kami. Jangan lihat-lihat. Orang macam apa dirimu? tepat sekali. Keluarga Huo memiliki latar belakang yang kuat. Sekarang keluargamu harus mengalah. Bagaimana mungkin orang sepertimu? Kau pecundang bisa dibandingkan. Jika aku menang, aku ingin 50% saham keluarga Hu-mu. Bisakah kau membuat keputusan itu? Kamu masih menginginkan 50% saham keluarga Huo. Kamu benar-benar berani bermimpi, nak. Apa kau berani? Apa yang tidak berani kulakukan? Aku setuju dengan syaratmu. Apa bedanya? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan berhasil menawar Pavilion Lingyun. Tempat pelelangan. Kakak Ling Xiao, saat lelang dimulai nanti, kau yang bertanggung jawab menawar. Mengenai biayanya, aku akan mencari cara. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jika benar-benar tidak berhasil, kita tidak punya pilihan selain menjual barang peninggalan ibu. Barang itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya kira semua orang hari ini ada di sini untuk Pavilion Lingyun milik keluargamu. Pavilion Lingyun adalah sebuah kediaman kuno yang terletak di kawasan pusat Xiangjing, mencakup area seluas 66 hektar. Memiliki sejarah beberapa abad, ini adalah kediaman yang hanya kalah dari Istana Pangeran. Kediaman kuno ini sekarang dibuka penawaran internal untuk semua keluarga berpengaruh. Lelang internal terbuka. Harga penawaran awal adalah 10 miliar. Silakan ajukan penawaran Anda. Keluarga Huo dari Xiangjing menawar 15 miliar. keluarga Hu memang sesuai reputasinya sebagai keluarga berpengaruh baru. Langkah Tuan Muda Hu menambahkan 5 miliar. Mengesankan, dengan kekuatan keluarga Huo saat ini, diperkirakan bahwa hanya dalam beberapa tahun, mereka akan melampaui keluargamu. Dan inilah juga mengapa nyonya besar keluargamu ingin mengirimmu Yunga ke keluarga Huo, bukan begitu? Kakak Ling Xiao menawar 16 miliar. 16 miliar. Siapa itu? Beraninya mereka menawar 16 miliar. Sepertinya itu putri sulung keluargamu. Pria simpanan dari luar. Pria simpanan itu. Tapi anak ini berani merebut wanita dari Tuan Muda Hu. Mungkin tidak akan hidup lama lagi. Keluarga Wang dari Xiangjing menawar 18 miliar. 30 miliar. Tuan Muda Huo benar-benar murah hati. Untuk benar-benar sekaligus menambah 12 miliar. Sepertinya Tuan Muda Huo, dia pasti akan menang. Akan mendapatkan Lingyun Pavilion ini. Tuan Muda Huo menawar 30 miliar. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Meskipun kita harus menjual barang itu, paling banyak kita hanya bisa mendapatkan 30 miliar. Kakak Ling Xiao, bagaimana
Kalau kita menyerah, aku tidak ingin pavilion Lingyan lagi. Tidak, kenapa tidak? Yengi, percayalah padaku. Apa yang menjadi milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. 100 miliar. Kakak Ling Xiao, apa kau gila? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Tuan Ye dari kursi nomor 7 telah menawar 100 miliar. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Berhenti. Izinkan aku mengingatkanmu sesuatu. Jika kamu menawar sembarangan, dan pada akhirnya tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu, menurut aturan rumah lelang, keluarga Huo kami, lidahmu akan dipotong dan diusir keluar. Kenapa kau bicara omong kosong begitu banyak? Kau menawar atau tidak? Benar-benar mencari mati. Beraninya dia bicara kepada Tuan Muda Huo begitu? Jika dia tidak bisa menyediakan uangnya nanti, mari kita lihat seberapa sombongnya dia nanti. Tepat sekali. Aku menawar 110 miliar. Jika kamu punya nyali tawar lebih tinggi. Permisi, 110 miliar milikmu. Tidak cukup. 110 miliar tidak sebanyak 100 miliar. Apakah seekor keledai menendang otakmu? Karena 100 miliar yang kubilang. Dalam dolar EOS. Apa katamu? Anak ini pasti gila. OSD 100 miliar. Bahkan keluarga Huo tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu. Anak ini pasti gila. Jika dia nanti tidak bisa sediakan uang, lihat bagaimana Tuan Muda Huo hadapi ini. Si udik ini tinggal menunggu. Lidahnya dipotong oleh Tuan Muda Huo. Kakak Ling Xiao, bahkan keluarga. Mu kita tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Yengi, sebenarnya aku. Bagaimana kalau begini? Kau tetap di sini dulu. Aku akan pergi mencari cara. 100 miliar dolar AS. Kamu benar-benar gila. Tapi tidak apa-apa, jika kamu tidak bisa menghasilkannya nanti. Tidak hanya aku bisa menawar pavilion Lingyan, tapi aku juga bisa memotong lidahmu. Cepat umumkan hasil lelang. OSD 100 miliar sekali. OSD 100 miliar 2 kali. OSD 100 miliar 3 kali. Selamat Tuan Ye. Cepat bayar. Tuan, mohon lakukan pembayaran. Maafkan aku. Aku tidak membawa kartuku. Saya kira ada tokoh besar yang datang. Dia memang penipu. Kamu membuat alasan, dan bahkan tidak mencari. Yang lebih baik, lupa kartunya. Dia bertingkah seolah dia benar-benar punya 100 miliar itu. Penjaga, tangkap dia dan bawa keluar. Tuan, jika Anda tidak bisa membayar jumlah penuh, kami akan menganggap Anda sebagai penawar jahat, mengganggu ketertiban tempat acara. Ada apa terburu-buru? Meskipun aku tidak membawa kartuku, aku bisa menelepon beberapa teman yang berutang padaku untuk patungan. Dan itu seharusnya cukup. Terus saja mengarang. Siapa yang akan berutang 100 miliar padamu? Hanya beberapa. Konsorsium internasional bisa. Kamu bilang beberapa konsorsium akan berutang uang padamu. Kamu mungkin melamun. Apakah itu mimpi? Ketika orang-orang itu tiba nanti, kau akan tahu. Beritahu 4 konsorsium besar bahwa aku bisa bertemu mereka lebih awal. Nak mengulur waktu tidak ada gunanya. Jika kamu hari ini tidak bisa menghasilkan uangnya, aku akan memberitahumu. Bertindak sembrono di rumah lelang keluarga Hao-ku membutuhkan membayar harga yang mahal. Si tidak berguna ini pasti mengulur waktu, dan kemudian dia akan membiarkan Mu Yunge mencari solusi untuknya. Dia benar-benar bukan pria. Dia sendiri yang membuat masalah, tapi menyuruh wanita bayar tagihannya. Memang benar-benar sampah. Tepat sekali. Saya juga tidak tahu apa yang nonamu lihat pada si tidak berguna ini. Seorang udik dari pedesaan. Dia sungguh tercela. Lupakan saja. Jangan berjuang lagi. 100 miliar dolar AS, bahkan keluargamu tidak bisa menghasilkan sebanyak itu dalam waktu singkat. Jadi meskipun Mu Yunge ingin membantumu, dia tidak punya cara. Tidak berguna. Jika kamu tidak bisa menghasilkan uang, akui saja secara langsung. Siapa bilang Tuan Ye tidak bisa menyediakan uangnya? Lydia itu mantan orang terkaya di Dacia. Nanveya Putri Rothschild. Keluarga Rothschild hari ini membayar Tuan Yi 100 miliar dolar AS. Ini adalah keluarga Rothschild yang mendominasi keuangan global. Keluarga Rothschild, keluarga Li Hong Kong, membayar kembali Tuan Yi 100 miliar. Keluarga Li Hong Kong, mantan orang terkaya di Dacia. Blue Ocean Putri pertama grup Sanshin. Negara Goryeo, grup Sanshin, membayar Tuan Yi 100 miliar dolar AS. Cebol teratas negara Goryeo, grup Sanshin, Grup Osis Gurun, Fandungan Pangeran Kerajaan Asia Tengah. membayar kembali Tuan Ye OSD 100 miliar. Ini tidak mungkin. Grup Osis Gurun adalah grup keluarga kerajaan Asia Tengah. Bagaimana mungkin mereka berutang uang kepada si tidak berguna Anda ini? Tuan Ye, ini ceknya. Apakah 100 miliar cukup?
Cukup. Dia benar-benar jujur. 4 konsorsium besar. Benar-benar berutang uang padanya. Ini gila. Sebenarnya apa latar belakang orang ini? Tuan Ling, Anda pernah menjadi orang terkaya di Dacia. Bahkan ayahku harus menjadwalkan janji hanya untuk makan bersamamu. Mengapa sih tidak berguna ini? Cukup telepon saja. Anda rela menawarkan untuk mengeluarkan 100 miliar emas. Makan bersama Anda. Membuang-buang waktu saya. Tetapi bisa bertemu Tuan Ye adalah kehormatan bagi saya. Jangan sebutkan hanya USD 100 miliar. Bahkan jika Tuan Ye menginginkan lebih, kami akan lebih dari bersedia. Memang, keluarga Rothschild kami bersedia menawarkan 50% saham kami. Oasis Gurun bersedia menawarkan 50% sahamnya. Grup Sanshin kami juga bersedia. Tidak hanya itu, selama Tuan Yi memberi perintah, saya bisa menikah dengan Tuan Yi sebagai selir. Jika Tuan Yi menikahi saya, seluruh grup Sanshin akan menjadi mahar saya. Berhenti. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak tertarik pada wanita Goryeo. Soal uang, bagiku itu hanya sebuah angka. Hanya itu. Apel. Bahkan putri sulung grup Sanshin ditolak. Sangat sombong. Sekarang pavilion Lingyun adalah milikku. Tentu saja. Selamat Tuan Ye. Tuan Ye ini adalah sertifikat hak penggunaan tanah dan kunci pavilion Lingyun. Mulai sekarang, milik Anda. Ayah tahu. Masalah ini terkait dengan keluargamu. Sebelum kakak sulung meninggal, dia pernah menyuruh Long Tian menculik Mu Yunge. Kematiannya pasti terkait dengan Mu Yunge dan kekasih gelapnya itu. Apa latar belakang orang ini? Kabarnya dia cuma pedagang kaki lima, tapi kudengar ada 4 kelompok keuangan internasional besar. Semuanya khawatir padanya. Siapapun dia, siapapun yang berani melukai putra Huo Keshan, pasti akan mati. Beritahu komandan pengawal kekaisaran. Besok kita akan mengepung dan menumpas keluargamu. Putraku meninggal karena keluargamu. Besok aku akan mengubah pesta ulang tahun keluargamu menjadi pesta pemakaman. Ayah, para pengawal kekaisaran. Tapi mereka kartu truf Marsekal Lu yang kita punya. Kau suruh aku bagaimana melakukan sesuatu. Saya tidak berani. Saya akan menghubungi mereka sekarang. Yang mulia, para penjaga tersembunyi menerima kabar. Pengawal kekaisaran telah dimobilisasi. Sepertinya mereka merencanakan langkah besar. Karena itu masalahnya. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Hu yang tersisa di Shangjing. Mengerti? Tuan Lin ada di sini. Silakan masuk dengan cepat. Mu Yunlong adik laki-laki Mu Yunge. Tunggu, siapa Anda? Saya tidak ingat mengundang orang seperti Anda. Aku adalah menantu keluargamu. Apakah aku juga tidak bisa masuk? Menantu? Kau sampah masih ingin menjadi menantu keluargamuku. Mengapa tidak? Dia adalah suami Mo Yunge. Mu Yunge, apa kau sudah gila? Kau benar-benar membawa pecundang penjual nasi goreng dari Jiancheng ke sini. Urusanku bukan urusanmu untuk ikut campur. Kakak Ling Xiao, ayo masuk, tidak perlu memperhatikannya. Mu Yunge, aku akan lihat kau mempermalukan dirimu nanti. Kakak Ling Xiao, ini adalah hadiah yang aku siapkan sebelumnya. Nanti, katakan saja kamu secara khusus menyiapkan hadiah ulang tahun ini untuk nenek. Jika kamu bisa mendapatkan restunya, semuanya akan baik-baik saja. Yunge, sebenarnya aku juga. Nenek suka barang antik. Ini sesuatu yang aku pilih dengan cermat. Gunakan saja yang ini. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Putri sah tertua Mu Yunge hadir. Lihat, nona mudamu sudah tiba. Cucu perempuanmu Mu Yunge. Semoga nenek punya keberuntungan seluas laut timur. Dan panjang umur seperti gunung selatan. Kakak, hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Kau membawa penjual nasi goreng ini ke sini. Kau coba mempermalukan keluarga kita. Bukankah begitu? Keluargamu bagaimanapun juga keluarga bangsawan terkemuka di Shangjing. Siapa sangka bahwa nona mudamu benar-benar menemukan pecundang seperti itu? Kakak Ling Xiao adalah tunanganku. Mengapa menantu keluargamu tidak bisa datang? Tidak masuk akal. Pernikahan keluarga terkemuka. Bagaimana kau bisa memutuskan sendiri? Cepat singkirkan si tidak berguna ini dari sini. Apa kau ingin semua orang menertawakan keluargamu kita? Nenek pernah berkata, siapapun yang bisa menawar pavilion Lingyun akan memenuhi syarat untuk menjadi suamiku. Sekarang, kakak Ling Xiao sudah membantuku menawar pavilion Lingyun. Tentu saja dia memenuhi syarat untuk menjadi suamiku. Menantu keluargamu. Apakah nenek mengatakan? Nenek ingin menarik kembali kata-kata nenek. Pavilion Lingyun. Dia menawarnya. Memang benar. Sekarang kunci dan akta tanah ada di tanganku. Itu hanya tipuan untuk membodohi orang. Mu Yunge, menurutku pavilion Lingyun ini
Kau sendiri yang menawarnya bukan? Dia pecundang penjual nasi goreng. Punya uang sebanyak itu. Tapi ku dengar, kau masih meminjam uang kemana-mana kemarin bukan? Cukup, jangan biarkan semua orang jadikan kita tontonan. Carilah tempat duduk. Terima kasih nenek. Tunggu, Mu Yunlong, apa maksudmu? perjamuan ulang tahun hari ini. Kuatur sendiri untuk nenek. Setiap orang di sini memiliki tempat duduk yang ditentukan. Tidak ada kursi yang tersedia sekarang untuk kau duduki. Namun jika kau tidak keberatan, aku juga bisa memberimu kursi tambahan. Kalau begitu tambahkan sebuah kursi. Biarkan dia duduk bersamaku. Baiklah. Seseorang bawakan kursi. Ya Ling Xiao kan? Ini tempat dudukmu. Kau akan duduk di sini hari ini. Tuan mudamu apakah dia coba buat anak ini bertindak seperti anjing? Mu Yunlong, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Semua orang yang hadir di sini berasal dari keluarga terkemuka. Tanyakan pada semua orang, siapa di antara mereka mau duduk dengan pecundang seperti ini? Sampah ini. Apakah kalian semua bersedia duduk bersama? Sampah ini. Tidak. Orang seperti itu hanya akan merendahkan status kita. Mu Yunge, kau dengar itu? Tidak ada yang bersedia duduk bersama tunangan pecundangmu. Bersama. Apakah ini keramahan? Keluarga Sang Jingmu. Keramahan. Semua orang yang datang hari ini membawa hadiah berharga, tapi kau datang dengan tangan kosong. Tanpa sopan santun. Dengan ini, beraninya kau berbicara padaku tentang keramahan. Orang tidak sopan. Siapa bilang aku tidak menyiapkan apa-apa? Patung dewa panjang umur Tang Sancai. Kondisi bagus. Maknanya juga sangat bagus. Tapi kau yang membeli ini bukan? Dengan sampah sepertimu. Apa hubungannya dengan itu? Belum menikah, dan sudah menggunakan aset keluarga untuk mensubsidi si tidak berguna ini. Mu Yunge, kau benar-benar sesuatu. Aku tidak. Hadiah yang tidak tulus. Untuk apa disimpan, buang saja? Ya nenek. Kamu, Benarkah selama kau beri hadiah, kau bisa mendapatkan tempat duduk? Tentu saja. Semakin mahal hadiahnya semakin baik tempat duduknya. Kalau hadiah ucapan, selamat triliunan yuan meja mana yang diduduki? Hadiah ucapan selamat 1 triliun yuan. Kau hanya bicara omong kosong di sana nak. Amr, bahkan jika keluargamu kita mengeluarkan 1 triliun yuan, itu masih akan menjadi pukulan berat. Kau sih tidak berguna, masih ingin mengeluarkan 1 triliun yuan sebagai hadiah ucapan selamat. Apakah anak ini tahu apa yang dia bicarakan? Mu Yunge, aku awalnya pikir setelah kau kembali ke keluargamu bertahun-tahun, kau pasti sudah belajar etiket masyarakat kelas atas. Aku tidak menyangka kau masih begitu vulgar. Kau membawa si tidak berguna ini ke sini untuk bicara omong kosong. Apakah kau mau keluarga bangsawan besar di Shangjing menertawakan keluargamu kita? Kakakku benar. Mu Yunge, apa sebenarnya niatmu? Aku tidak. kenapa kau tidak cepat bawa orang bermulut besar ini? Luas sini. Apa kau akan membiarkannya di sini untuk terus mempermalukan kita? Nyonya tua, mengapa begitu cepat menarik kesimpulan? Hadiahnya sedang dalam perjalanan. Apakah itu omong kosong atau tidak? Semua orang akan segera melihatnya. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Beraninya kau membantah nenek. Kakak Ling Xiao, Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin melihat, apakah hadiah ucapan selamat yang kau kirim benar-benar seberharga seperti yang kau klaim. Jika itu benar-benar bernilai 1 triliun yuan, maka hari ini aku akan membiarkanmu dan Yunge duduk di meja utama. Kalau begitu silakan semuanya tunggu dan lihat. Kepala keluarga Shangguan telah tiba. Kepala keluarga Shangguan juga ada di sini. Keponakanmu yang rendah, hati Shangguan Qin. Ucapkan selamat ulang tahun kepada nyonya tuamu. Saya berharap nyonya tua berkah seluas laut timur. Dan kemakmuran bagi keluargamu. Kepala keluarga Shangguan sibuk dengan urusan, namun masih berhasil menghadiri perjamuan ulang tahun wanita tua ini. Kau benar-benar perhati-hatian. Jujur saja nyonya tua. Saya datang hari ini untuk mengantar hadiah ucapan selamat untuk Tuan Ye. Apel. Pecundang ini benar-benar bisa membuat kepala keluarga Shangguan secara pribadi mengantar hadiah ucapan selamat. Kepala keluarga Shangguan, apakah Anda salah? Dia hanya pecundang penjual nasi goreng. Beraninya kau menghina Tuan Ye. Apakah keluargamu ingin menguji kekuatan penjaga kegelapan? Cukup, tidak perlu ribut-ribut seperti ini. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya Tua. Apakah kau membawa hadiah ucapan selamat? Saya lakukan. Persembahkan hadiah ucapan selamat. Ya, seseorang bawakan hadiah ucapan selamat. Nyonya tua. Dan yang ini berasal dari masa pemerintahan Kaisar Gaozong Dinasti Tang. Eliksir seperti Jiop yang diwariskan hingga hari ini. Ini secara eksklusif digunakan oleh Istana Kekaisaran. Dan sekarang hanya 1 botol yang tersisa, bernilai 10.000 emas. Tidak buruk. Ini adalah ginseng darah 1000 tahun. Ini memiliki efek memperpanjang umur dan mempertahankan energi vital untuk menyelamatkan nyawa. Saat ini hanya tersisa 2 buah di dunia. Nilainya tak terukur.
Sangat bagus. Adapun hadiah ucapan selamat terakhir ini. Ini adalah aliansi 100 keluarga besar kami. Menyuntikkan semua dana keluarga kami ke dalam. Keluargamu, kami siap jadi keluarga vasal keluargamu. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin? 100 keluarga besar bersedia menjadi vasal. Bahkan ketika kakak masih hidup, dia tidak bisa mencapai hal seperti ini. Apakah ini benar? Jika itu benar, maka keluargamu akan benar-benar menjadi keluarga terkemuka. Tidak ada yang akan bisa menggoyahkan posisi mereka lagi. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang kupersembahkan untuk keluargamu. Aku bilang nilainya triliunan. Apakah ada masalah dengan itu? Benarkah? Apakah 100 keluarga besar benar-benar bersedia untuk menyuntikkan dana keluarga mereka ke keluargamu kita dan menjadi pengikut keluargamu kita? Ini tentu saja benar. Pada dokumen aliansi ini, terdapat stempel keluarga 100 keluarga besar kami. 100 keluarga besar bersedia tunduk kepada keluargamu. Bagus mulai sekarang. Keluarga kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yoongi, menantu yang kau temukan cukup luar biasa. Sepertinya sebelumnya, beberapa orang sengaja memfitnahnya. Terima kasih atas pujiannya, Nenek. Kakak Ling Xiao selalu sangat baik. Hanya saja, dia difitnah dengan jahat oleh orang lain sebelumnya. Suami yang kau pilih. Aku sangat puas dengannya. Bawa dia ke depan untuk duduk. Dia akan duduk di meja utama. Tunggu, nenek pasti ada kesalahan. Bahkan ketika kakak masih hidup, dia tidak bisa mencapai ketundukan 100 keluarga besar. Bagaimana mungkin pecundang yang jual nasi goreng bisa melakukan ini? Itu benar. Kebajikan atau kemampuan si tak berguna. Faktanya ada di depan matamu. Apakah kau masih tidak percaya? Kau, Ye Lingxia benar-benar tidak tahu malu. An Miaoyi, mengapa kamu di sini? Tentu saja saya datang untuk membongkar kebohongan Anda dan Ye Lingxiao ini. Ye Lingxiao, Anda benar-benar berani. Anda benar-benar mengambil milik Raja Penekan Surga, hadiah untuk keluargamu, dan mengklaimnya sebagai milik Anda sendiri. Kau mengatakan hadiah ucapan selamat ini diberikan oleh Raja Penekan Surga. Itu benar. Raja Langit dan Dewa Phoenix berkata, dia minta hadiah untuk keluargamu. Oleh karena itu hadiah-hadiah ini sama sekali bukan darinya. Ye Lingxiao, Sudah kubilang pecundang ini. Bagaimana mungkin dia menyiapkan hadiah yang begitu berharga? pasti begitu, di bawah seluruh langit. Hanya Raja Penekan Surga yang bisa begitu murah hati. Ya selain Raja Penekan Surga, siapa lagi yang bisa membuat 100 keluarga besar tunduk secara kolektif? Patriarch Shangguan, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya aku juga tidak terlalu jelas. Dewa Perang Phoenix Surgawi menelepon dan menyuruhku mengantar hadiah ke Tuan Ye. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Dewa Perang Phoenix Surgawi adalah bawahan Raja Penekan Surga. Hadiah ini pasti dikirim oleh Raja Penekan Surga. Sejauh yang saya tahu, Raja Penekan Surga juga bermargai. Patriarch Shangguan, mungkinkah Anda salah? Ini, Raja Penekan Surga sebelumnya menolak perjodohan Tuan Naga. Jadi, mengapa sekarang dia mengirim keluarga saya hadiah yang begitu megah? Nenek, apakah menurutmu ada kemungkinan bahwa Raja Penekan Surga hanya menolak persekutuan pernikahan dengan Mu Yongge, tetapi tidak menolak persekutuan pernikahan dengan keluargamu? Ada kemungkinan bahwa Raja Penekan Surga telah menyukai wanita lain di keluargamu kita. Wanita lain, Yunlong, apa yang kau katakan? King Sui, Orang yang disukai Raja Penekan Surga adalah aku. Kakak pasti begitu. Raja Penekan Surga menolak pernikahan dengan Yunge, tetapi mengirimkan hadiah yang begitu megah. Dia pasti menyukaimu. Jadi Raja Penekan Surga menolak Mu Yunge demi nona kedua. Selamat Nona Qingsu. Anda akan menjadi Ratu Langit. Selamat nona kedua. Disukai oleh Raja Penekan Surga adalah keberuntungan Qingsu. luar biasa, keluargamu kita. Takdir dengan Raja Penekan Surga tidak terputus. Bisa menikah ke dalam keluarga Raja Penekan Surga adalah kehormatan bagi keluargamu kita. Nenek, meskipun Raja Penekan Surga menyukai kakakku, adalah berkah bagi keluargamu. Kita tidak bisa membiarkan beberapa sampah memengaruhi pendapat Raja Penekan Surga tentang keluarga kita. Tepat sekali jika Nona yang tidak datang dan membongkar kebohongan si tidak berguna ini. Aku khawatir kita akan melakukan kesalahan besar hari ini. Berani mencuri pujian Raja Penekan Surga. Perilaku jahat seperti itu tidak bisa diabaikan. Mu Yongge, lihat apa yang telah kau lakukan. Jika karena kau, si tidak berguna yang kau bawa ini, mempengaruhi keluargamu kita, citra di mata Raja Penekan Surga, kau tidak akan bisa lolos dari kematian 10.000 kali. Nenek aku, Apakah kau begitu yakin? Raja Penekan Surga menyukai King Sui. Tentu saja, kakakku berstatus bangsawan, duduk di atas sana. Wajar saja jika Raja Penekan Surga akan menyukainya. Aku tidak tertarik pada kakakmu. Kau tidak tertarik. Kau pikir kau siapa? Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku adalah orang yang sama. Kalian semua sangat kagumi dan sembah Raja Penekan Surga. Raja Penekan Surga
Pecundang berhenti pura-pura jadi raja penekan surga. Kau sampan. Anak ini benar-benar sudah gila. Beraninya dia menyamar sebagai raja penekan surga. Kau tidak tahu diri, dan masih berani menyamar sebagai raja penekan surga. Sekarang keluargamu pun tak bisa melindunginya. Raja penekan surga adalah pilar spiritual, rakyat Dacia kita. Bagaimana kita biarkan badut rendahan menyamar jadi dia? Yiling Xiao, saya beritahu Anda, Raja Penekan Surga saat ini berada di Shangjing. Mungkin sebentar lagi, Raja Penekan Surga akan hadir di keluargamu. Jika Anda terus seperti ini, ketika Raja Penekan Surga menjatuhkan hukuman, Anda pasti akan mati. An Miaoye, kau benar-benar tidak berubah sedikit pun. Kata-kata yang kuucapkan padamu malam itu. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Malam. Bagaimana Anda tahu? Jadi Anda telah mengikuti saya. Cukup yang ke bawah, dia keluar. Jangan biarkan dia menyebabkan kita membuat Raja Penekan Surga marah. Nenek, Muyunge, tidakkah kau mendengarku? Cepat bawa sampah ini dan keluar. Hari ini, tidak ada yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Patriark Huo, apa maksudmu dengan ini? memang Patriark Huo. Ini bukan masalah sepele. Apa aku terlihat bercanda padamu? Hari ini aku ubah perjamuan ulang tahun keluargamu menjadi pesta pemakaman. Kalian semua harus dikuburkan bersama Bufan. Sesuatu terjadi pada Tuan Muda Huo. Patriark Huo, apakah ada semacam kesalahpahaman dalam semua ini? Kesalahpahaman. Anakku meninggal karena Muyunge. Jadi itu yang terjadi. Tidak heran Patriark Huo sangat marah. Sekarang keluargamu dan keluarga Huo benar-benar terkunci dalam pertarungan sampai mati. Patriark Huo, ini adalah perseteruan keluarga Huo dan keluargamu. Jika kau ingin balas dendam, kau harus mencari mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tunggu. Apa hubungannya masalah ini dengan keluargamu kita? Benar, aku ingat sekarang. Ini semua ulasi tidak berguna ini. Aku melihatnya tadi. Karena Muyunge berselisih dengan Tuan Muda Huo. Ini semua ulahnya. Ini tidak ada hubungannya dengan keluargamu kita. Yunlong benar. Keluargamu kami bersedia menyerahkan para pelakunya. Mu Yunjae dan Yiling Xiao. Kalian bisa membawa mereka berdua pergi. Serahkan para pelakunya. Aku khawatir. Itu tidak cukup. Aku baru saja mengatakan. Semua orang yang hadir di sini hari ini harus dikubur bersama Bufan. Apa? Apa? Patriark Huo, apakah kau masih ingin membuat keluargamu kita bertarung sampai mati? Bertarung sampai mati. Apakah keluargamu pantas jika tuan-tuamu masih hidup? Keluarga Huoku mungkin masih memiliki kekhawatiran. Tapi sekarang, keluargamu hanyalah sekumpulan sampah. Hak apa kalian punya untuk lawan keluarga Huo kami? Pasukan kekaisaran sudah mengepung keluargamu. Hari ini keluargamu tak tersisa sehelai rumput pun. Pasukan penjaga kekaisaran. Keluarga Huo benar bisa mobilisasi pasukan kekaisaran. Pengawal kekaisaran. Mereka sebelumnya dipimpin oleh Marsekal Lu. Seperti yang diduga, Marsekal Lu berada di belakang keluarga Huo. Aku selalu mendengar sebelumnya bahwa di balik keluarga Huo, tokoh kuat Kementerian Perang dukung mereka. Aku tak sangka itu Marsekal Lu. Sejak Raja Penekan Surga mengasingkan diri, Marsekal Lu jadi tokoh nomor 1 Kementerian Perang. Tidak heran keluarga Huo berkembang begitu pesat. Kita tamat jika pasukan kekaisaran benar-benar dimobilisasi. Kita semua hari ini akan mati di sini. Paman Huo, aku tidak ingin mati. Tolong jangan bunuh. Hari ini keluargamu akan dimusnahkan. Semua sumber daya keluargamu akan mengganti rugi keluarga Huoku. Huo Kishan, apa kau pikir keluargamu mudah diintimidasi? Ini adalah 4 guru besar keluargamu. Sepertinya rumor itu benar. Keluargamu memang memiliki 4 guru besar. Kudengar 4 guru besar ini masing-masing berada di alam guru besar. 4 Master Agung, tolong tangkap Huo Kishan. Patriark, tenang saja. Dengan kami di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada keluargamu. Berani membuat masalah di keluargamu kami. Kau mencari mati. Tua, tolong. 4 tetua agung telah dikalahkan. 4 guru besar keluargamu bersatu. Bukan tandingan. Mungkinkah? Dia sudah memasuki alam transformasi. Kapan keluarga Huo mendapatkan master lain? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan 4 tetua agung. Bukan tandingannya. Keluargamu seharusnya menyerah saja. Nyonya tuamu, serahkan segal keluarga. Dan aku akan membiarkan tubuh kalian utuh. Mimpi saja. Benarkah begitu? Tua, kalau begitu bunuh mereka semua. Huo Kishan, beraninya kamu? Raja Penekan Surga sudah menyukai cucuku. Jika kau berani menyakiti keluargamu kita, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Mama,
Raja Penekan Surga mengutusku antar hadiah ke keluargamu. Dia pasti mau bentuk aliansi pernikahan dengan keluargamu. Huo Keishan, apakah kau ingin menentang Raja Penekan Surga? Raja Penekan Surga itu memang masalah. Tapi jangan khawatir. Setelah aku menghancurkan keluargamu, keluarga Huoku akan menawarkan Raja Penekan Surga ratusan wanita keluarga Huo sebagai kompensasi. Agaknya Raja Penekan Surga, demi Marsekalu, tidak akan mempersulit keluarga Huo kami. Aku tidak akan tertarik pada wanita keluarga Humu. Ye Ling Xiao diamlah. Kau masih pura-pura jadi Raja Penekan Surga. Apakah kau ingin membuat kita semua terbunuh? Jadi kau adalah Ye Ling Xiao. Kau membunuh putraku Huo Bufan. Itu aku. Kau benar-benar memiliki banyak keberanian. Kau bahkan berani mengakuinya. Hu Tua, tangkap dia. Patahkan anggota tubuhnya. Beraninya kau menyentuh putraku. Aku akan menyiksanya perlahan sampai mati. Baik. Apel. Dia memblokir serangan Hu Tua. Dia benar-benar mudah memblokirnya. Pukulan dari ahli alam transformasi. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana sampah ini bisa begitu kuat? Kapan dia mendapatkan keahlian seperti itu? Mengapa dia tidak pernah menyebutkannya kepada saya? Trik picik seperti itu berani pamer di depan seorang ahli. Berlututlah di depanku. Bagaimana ini mungkin? Dengan satu perintah. Bahkan ahli alam transformasi harus berlutut. Nama belakangnya juga Ye. Mungkinkah dia Raja Penekan Surga? Kau bahkan, jika kau memiliki kekuatan yang luar biasa, kau tetap tidak akan lolos dari kematian hari ini. Pasukan kekaisaran mengepung keluargamu. Mungkinkah kau bisa mengalahkan 3.000 pasukan pengawal kekaisaran? Nak, menyerahlah sekarang. Apakah 3.000 pengawal kekaisaran sangat kuat? Yunfan suruh pasukan pengawal kekaisaran bunuh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Sesuatu yang besar telah terjadi. Pasukan pengawal kekaisaran telah dikepung oleh kekuatan tak dikenal. Apa katamu? Patriark pasukan pengawal kekaisaran dikepung. Lebih dari 1.000 korban. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dia katakan itu benar. Selamat datang Dewa Perang Phoenix Surgawi. 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 Mengabaikan hukum. Fisik. Keluarga Huomu pantas dimusnahkan. Dewa Perang Phoenix Surgawi. Keluarga Huo didukung oleh Marsekalu. Apa kau akan melawan Marsekalu? Marsekalu, aku Feng Jiu hanya taat pada Raja Penekan Surga. Lukuan itu di hadapan Raja Penekan Surga, bukan apa-apa. Beraninya kau menghina Marsekalu. Marsekalu, mungkin tidak akan lama lagi. Apa maksudmu? Lukuan manfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dia korup dan membengkokkan hukum. Raja Penekan Surga memerintahkan copot segel Marsekal dan dipindah ke pengadilan militer. Raja Penekan Surga bertindak cepat dan tega. Begitu Marsekalu jatuh, keluarga Huo mungkin juga akan tamat. Mama, keluarga Huo hanya mengandalkan Marsekalu untuk berkembang di Shangqing. Jika Marsekalu tiada, status apa yang akan mereka miliki di Shangqing? Mari lihat seberapa sombong keluarga Huomu bertindak. Raja Penekan Surga, beraninya dia melakukan ini. Marsekalu saat ini memegang kekuasaan besar. Apa dia tidak takut Marsekalu akan memberontak? Prajurit garis depan semuanya dilatih Raja Penekan Surga. Menurutmu siapa yang akan mereka dengarkan? Mengapa Raja Penekan Surga menargetkan keluarga Huoku? Aku tidak rela. Kenapa? Keluarga Huomu sudah lama buat Raja Penekan Surga murka. Kalian sudah melakukan kejahatan besar tanpa sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tangkap mereka. Serahkan mereka ke Departemen Perang. Dewa Perang Phoenix Surgawi. Selain keluarga Huo satu lagi harus mati. Ada juga satu orang yang harus mati. Orang ini mengabaikan hukum. Menyamar sebagai Raja Penekan Surga. Dia pantas mati dengan 1000 sayatan. Siapa itu? Itu dia. Dia menyamar sebagai Raja Penekan Surga. Dia klaim hadiah dari Raja Penekan Surga untuk keluargamu. Berasal dari dirinya sendiri. Benar Dewa Perang Phoenix Surgawi. Orang ini meniru Dewa Perang. Kejahatannya tidak termaafkan. Anyoi Imu Yunlong, apakah begini caramu memperlakukan penyelamatmu? Jika bukan, karena kakak Ling Xiao barusan, kamu pasti sudah dieksekusi keluarga Wu sejak lama. Dia cuma coba lindungi dirinya tadi. Yang selamatkan kita Dewa Perang Phoenix Surgawi. Raja Penekan Surga. Apa hubungannya itu dengan si tidak berguna ini? Siapa yang kau sebut tidak berguna? Ya Ling Xiao tentu saja. Tuan Phoenix Surgawi. Namun si tidak berguna ini, aku tidak tahu dari mana dia belajar seni bela dirinya. Tapi dia tidak mudah dihadapi. Tuan, kau masih harus berhati-hati.
Dewa perang Phoenix Surgawi, mengapa kau memukulku? Dialah yang meniru Raja Penekan Surga. Feng Jiu, apa maksudmu dengan ini? Beraninya kau memanggil namaku. Kakakku sudah mengonfirmasi aliansi pernikahan dengan Raja Penekan Surga. Tidak berlebihan memanggilmu dengan nama kan? Ratu Langit sungguh menarik. Raja Penekan Surga kirimmu antar hadiah ke keluargamu kami. Apa maksudnya itu? Apa kau tidak mengerti? Kalian semua benar-benar pandai berlebihan. Diam. Apakah punya hak untuk berbicara di sini? Feng Jiu memberi hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia. Dia Yang Mulia. bagaimana ini mungkin? Bukankah dia hanya penjual nasi goreng? Yun, gak apa sebenarnya yang terjadi? Nenek, aku juga tidak tahu. Nyonya tua. Aku tidak memberitahu Yun ke identitasku. Dia juga tidak tahu. Sekarang, aku bilang hadiah ucapan selamat ini dikirim olehku. Apa kau percaya padaku sekarang? Menyapa Raja Penekan Surga. Baru saja. Aku buta dan bodoh. Tolong dalam kemurahan hatimu yang besar, ampuni nyawaku. Kami memohon belas kasihan Yang Mulia. Melihat kalian semua, kerabat sedarah Yun Ge, aku akan mengampuni nyawa kalian. Bangunlah. Terima kasih Raja Penekan Surga sudah selamatkan nyawanya. Terima kasih Raja Penekan Surga sudah selamatkan nyawanya. Terima kasih Raja Penekan Surga sudah selamatkan nyawanya. Hukuman Raja Penekan Surga terlalu ringan. Mulai sekarang, Wu Yunlong dan hak warisan keluarga Mo King Su dicabut. Mereka harus diusir dari Sanjing. Nenek, kau tidak bisa melakukan ini. Nenek, kau mengawasi kami tumbuh sejak kami kecil. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan memberimu 1 hari untuk mengemasi barang-barangmu dan meninggalkan Sanjing. Nenek, Yunlong, jangan bicara lagi, ayo pergi. Selain itu, selagi semua orang ada di sini, aku minta kalian jadi seksi wanita tua ini. Yongki, kemarilah. Yun Ge lanjutkan. Nenek, apa yang kamu? Wanita tua ini sudah lanjut usia. Aku serahkan posisi kepala keluargamu kepada putri sah tertua dari cabang utama, Mu Yonggi. Mulai sekarang, kau adalah kepala keluargamu. Nenek, aku... Tidak perlu menolak. Kau kandidat paling cocok untuk keluarga. Keluargamu akan mencapai puncaknya di bawah kepemimpinanmu. Yun Ge, terimalah ini. Ini yang pantas kau dapatkan. Kakak Ling Xiao. Terima kasih. Hari ini aku minta semua jadi saksi. Mulai sekarang Yonggi jadi kepala keluargamuku. Dan juga kepala 100 keluarga besar. selamat atas jabatan kepala keluargamu. Selamat. Selamat. Posisi ini jelas milikku. Terima kasih semuanya. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun nenekku. Aku tidak menyangka begitu banyak hal terjadi. Semuanya silakan lanjutkan. Tunggu. Nona An, ada yang ingin kamu katakan? Kenapa Anda sembunyikan itu dariku selama ini? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Kalau aku bilang apa kau akan percaya? Aku. An Miaoye. Kakak An menyelamatkanku waktu itu. Aku melindungi keluarga Anmu selama 5 tahun. Memungkinkan keluarga Anmu bangkit dari kehancuran jadi keluarga teratas di Jiangcheng. Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Lalu kita. Pertunangan sudah dibatalkan. Takdir kita sudah berakhir. Nona An, jaga dirimu baik-baik. Tapi saya tidak rela. Nona An, pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa semua ini disebabkan oleh dirimu sendiri? Diri saya. Ya. Saya harus mengatakan, sekarang kamu akhirnya bertindak seperti pria. Semuanya. Benarkah ku dengar? Dia bersamamu selama 5 tahun.
Dan selama 5 tahun itu, dia merawatmu dengan teliti. Begitukah caramu melihatnya? Ini semua saya. Yiling Xiao, hal-hal telah sampai pada titik ini. Apakah Anda masih ingin menggunakan kebohongan untuk menyelamatkan harga diri Anda yang menyedihkan? Baiklah. Karena kau tidak percaya padaku, maka pertunangan dibatalkan hari ini. Anda sendiri yang menyebabkan ini. Feng Jiu, apakah barang-barangnya sudah siap? Siap. Seseorang. Ini adalah Yin Jie. Ini adalah mahkota yang kusiapkan untuk kekasihku. Maukah kau memakainya? aku akan. Jeti. Segala sesuatu yang menjadi milik saya didorong menjauh oleh tangan saya sendiri.